الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. Mari kita untuk senantiasa meningkatkan dan mengokohkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah serta menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan ketakwaan, hanya dengan keimanan dan ketakwaan saja kita mampu untuk meraih, menggapai dan juga memperoleh kesuksesan, keselamatan dan juga kebahagiaan di dalam kehidupan dunia yang fana ini serta di dalam kehidupan akhirat yang kekal abadi. Ma'asyiral muslimin wa sumratul mu'minin rahimakumullah. Di dalam satu riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, pernah suatu ketika salah satu dari mereka akan putri dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengirim akan seorang utusan untuk mendatangi baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan memberitahukan kepada akan Rasulullah bahwasanya anaknya telah meninggal. Yang dia lain, baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun mengatakan kepada utusan yang diutus oleh putri Rasulullah tersebut, Rasul menyampaikan, irji' ilaiha, kembalilah engkau kepada anak putriku, fa'akhbirha, dan beritahukan kepadanya, fa inna lillahi ma akhadh, sesungguhnya apa yang diambil adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Wa lahu ma a'ta, dan apa yang dia berikan adalah juga miliknya Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma, dan setiap akan segala sesuatu itu akan ada ajalnya yang telah ditentukan, yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah berpesan, bahwasanya famurha faltasbir wa ta'tasib. Perintahkan kepadanya, sampaikan kepadanya untuk dia bersabar dan mengharapkan daripada akan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana akan baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan arahan apa yang mesti dilakukan, apa yang mesti diperbuat ketika menghadapi daripada akan musibah, ketika menghadapi akan ujian cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasul menyampaikan bahwasanya perintahkan kepadanya, faltasbir wa ta'tasib, hendaknya untuk dia bersabar dan juga mengharapkan akan ganjaran balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman untuk meminta perlindungan, untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersabar, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 153, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah.
kita tidak akan pernah terlepas daripada akan cobaan, daripada akan ujian, daripada akan bala musibah yang Allah Subhanahu wa taala tentukan, yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk diri kita. Di mana hal tersebut adalah sesuatu hal yang pasti untuk Allah berikan, Allah untuk ujikan kepada setiap individu daripada akan diri kita. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 155, "Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat." Sungguh, wa lanabluwannakum, sungguh kami akan menguji diri-diri kalian dengan akan sesuatu daripada akan al-khawf, daripada akan rasa takut, rasa cemas, minal khawfi wal ju'i, dan juga daripada akan rasa lapar. Karena seminar amali kami uji kalian dengan akan kekurangan harta, al-anfusi, serta kami uji kalian dengan kekurangan daripada akan jiwa, baik dalam artian ditinggal mati oleh orang yang disita, wathamarat, dan juga kami akan uji kalian dengan akan kekurangan hasil buah-buahan ataupun kegagalan di dalam akan panen. Jadi di antara daripada ujian, di antara daripada akan cobaan yang Allah akan timpakan, yang Allah akan ujikan kepada hamba-hamba. Ya Allah memastikan bahwasanya pada Nabi aku pasti kami akan menguji daripada akan diri-diri kalian. Kemudian Allah berfirman, "Basyir as-sabirin," dan berikan kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Dalam artian ketika orang diuji oleh Allah, ketika seseorang itu diberikan akan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia bersabar menghadapi daripada cobaan tersebut, dengan dirinya tidaklah memprotes, dirinya tidaklah mengeluh, dirinya tidaklah menyalahkan daripada akan takdir ketetapan ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan kepada dirinya. Maka orang-orang yang semacam itu, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan bisyarat, mendapatkan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Selain itu juga Allah Subhanahu wa taala mensifatkan daripada akan orang-orang yang bersabar, selain dia ridha, selain dia menerima daripada akan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, mereka pun mengucapkan dan mengembalikan akan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan mana Allah Subhanahu wa taala mensifatkan di ayat yang ke-156, Allah Subhanahu wa taala mensifatkan daripada sifatnya orang-orang yang bersabar, alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Adalah orang-orang yang ketika mereka tertimpa akan musibah, ketika mereka tertimpa akan bala ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dalam bentuk apapun musibah yang menimpa kepada mereka, mereka akan berucap daripada kalimat terjib, mereka akan berucap bahwasanya inna lillahi, bahwasanya kami semuanya adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala, wa inna ilaihi raji'un, dan kepadanya lah semuanya, segala sesuatunya akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang semacam itu, yang dia berucap dengan lisannya daripada akan kalimat terjib, kemudian dengan hatinya dia menerima daripada apa yang ditetapkan, apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya, maka mereka akan orang-orang yang mendapatkan keberuntungan dan mendapatkan daripada akan kesuksesan, baik di dalam kehidupan dunianya maupun lebih-lebih di dalam akan kehidupan akhiratnya. Di mana di dalam akan satu hadisnya, baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyampaikan di dalam akan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang akan seseorang yang ketika dia tertimpa musibah, kemudian dia berucap dengan kalimat terjib serta memohon kepada Allah untuk diberikan ganti yang lebih baik. Rasulullah menyampaikan bahwasanya min abdin tusibuhu musibatun, tidaklah terdapat daripada akan seorang hamba yang tertimpa daripada suatu
dia memasrahkan dirinya kepada Allah dan dia memuji akan Allah Subhanahu wa taala atas segala ketetapan, atas segala ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya, entah daripada ketentuan yang itu menyenangkan ataupun ketentuan-ketentuan yang membuat dirinya sedih. Hingga mana dari Rasul sallallahu alaihi wasallam pun menyampaikan di dalam akan sabdanya, awal man yud'a ila jannah al-hammalun, orang yang pertama kali disuruh untuk masuk ke dalam surga adalah para al-hammalun, yaitu al-hammalun adalah alladzina yahmaduna Allah ala kulli hal, wa fi riwayah alladzina yahmaduna Allah fi sarra'i wa dharra, adalah orang-orang yang selalu senantiasa memuji kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap keadaan, baik saat lapang, baik saat senang, ataupun di saat sulit, ataupun di saat dia bersedih. Dia selalu berucap akan alhamdulillah, dia selalu berucap akan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pula di dalam sebuah hadis al-qudsi disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikatnya, ya malaikat, atau riwayat ya malaikat maut, kabatta walad 'abdi, wahai akan malaikat maut, engkau wafatkan daripada anak hamba, engkau wafatkan kabatta qurrata 'aini wa thamarata fuadi, engkau wafatkan daripada akan buah hati, daripada penggembira akan hamba. Maka malaikat pun menjawab, maaf ya Allah, iya ya Allah, aku telah mewafatkan, aku mencabut daripada nyawa, ruh daripada anak salah seseorang hamba. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala pun bertanya kepada malaikat, wallahu a'lam, dan Allah Subhanahu wa taala beritahu, "Ma qala?" Maka apa yang dikatakan oleh hamba, apa yang diucapkan oleh hamba-Ku ketika engkau mewafatkan daripada putranya, daripada anak-anaknya? Maka dijawab oleh malaikat bahwasanya hamba-Mu tersebut hamidaka wastarja'a, bahwasanya hamba-Mu tersebut memuji terhamdalah kepadamu dan mengucapkan daripada kalimat tarjih. Dia berucap alhamdulillah dan kemudian dia berucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ketika menghadapi musibah bencana berupa diwafatkannya daripada anak putranya. Maka Allah Subhanahu wa taala pun berfirman kepada malaikatnya, ubnu lahu baitan fil jannah, bangunkan akan satu rumah untuk orang tersebut di dalam surga, wasammuhu, dan namai daripada akan rumah tersebut dengan akan bait al-hamd, dengan akan rumah pujian, yang itu rumah diperuntukkan untuk orang yang seorang hamba yang dia sabar dalam menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia tetap memuji Allah dan dia mengembalikan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu hal yang harus untuk dilakukan oleh setiap hamba ketika menghadapi akan ujian cobaan dari Allah, dan dia bersabar dan mengembalikan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa suratul mu'minin rahimakumullah. Selain itu, hendaknya untuk setiap diri daripada diri kita untuk mengharapkan daripada ganjaran balasan dari Allah Subhanahu wa taala atas musibah bala yang menimpa kepada dan akan diri kita, dan selalulah berhusnudzon, selalulah berprasangka baik kepada Allah bahwasanya Allah akan memberikan daripada ganti yang jauh lebih mulia, yang jauh lebih baik bagi diri kita, baik di dalam kehidupan dunia maupun juga di dalam kehidupan akhirat. Ketahuilah karena sesungguhnya setiap daripada musibah yang menimpa kepada seorang muslim, yang menimpa kepada seorang mukmin, sedikit apapun, itu akan menjadikan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disampaikan oleh Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ma yusibu mu'minan min nasabin wala wasabin wala hammin hatta syaukata yusibuha illa kafarallahu bihi min sayyi'atih. Bahwasanya tidaklah menimpa kepada
Secara kesimpulannya, bahwasanya ketika seseorang tertimpa akan cobaan, ujian dari Allah, hendaknya untuk dia bersabar, dia berpasrah diri kepada Allah, dia ridha dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu dia realisasikan dengan akan ucapan terjib yang disertai dengan ucapan hamdalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mohon berharap kepada Allah akan balasan ganti yang jauh lebih baik. Dengan itu semuanya akan menjadikan diri kita insyaallah mendapatkan akan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, hingga akan menjadikan kesuksesan, keselamatan dan juga kebahagiaan bagi diri kita di dalam kehidupan dunia serta di dalam kehidupan akhirat yang kita bagi. Amin ya rabbal alamin. Wallahu yaqulu wa yaqulu wa yaqulu al-Qur'an fastaghfiruhu al-asiful alakum turhamun wa qala tabaraka wa ta'ala idza qala al-Qur'an wasta'id billahi minash shaitanir rajim a'udzu billahi minash shaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu fiikum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah.